Perlu juga diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah apapun situasi, apapun kondisi ya, di balik sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita nikmati atau kita benci, di situ ada hikmah tersembunyi, insya Allah begitu. Maka bersyukur insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita, orang tua, anak, cucu, cicit, semua keluarga kita, hidup dan mati, tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, ketemu lagi di program Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Sekali lagi, menembus batas. Apapun kita obrolkan di sini tanpa sensor, tanpa edit, tanpa tedeng aling-aling. Kecuali itu menyangkut martabat, harga diri, menyangkut aib. Nah, bolehlah kita edit-edit. Tapi selain itu kita tembus semuanya. Ya kecuali batas syariat. Kalau syariat mengatakan halal ya halal, haram ya haram ya. Tapi selain itu kita tembus semuanya, tidak ada yang tabu di sini. Jadi bintang tamunya boleh orang waras, boleh orang gila, ya, boleh jin tuyul apa boleh, silakan. Dan hari ini saudaraku kabar baik sekali, luar biasa. Hari ini hadir tamu ya sekelas internasional ya, nasional bahkan internasional. Masya Allah, Anda sudah tahu siapa beliau, berkompeten di bidangnya ya. Bahkan belum lama ini beliau sudah menyandang gelar profesornya. Barakallah. Oke, tidak bisa kita lewatkan ya. Saya nggak boleh banyak bicara, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya karim. Atas izin Allah bisa ketemu kita. Subhanallah. Nyampe ke Malang juga ya. Sampai, Masya Allah. Selama ini jarang kita jumpa kan. Terakhir kita ketemu di Mataram, di Lombok ya, satu masjid ya kan. Sudah kurang lebih 2 tahun lalu itu ya? Iya, barakallah. Bang, kita akan ngobrol, boleh ya yang panas-panas ya Bang ya? Ya insya Allah. Panas tapi benar ya? Ya betul. Masya Allah. Ukuran benar kita kan Al-Quran lah. Al-Quran dan hadis, Masya Allah. Bang, sebelum saya tanya Bang, 1, 2, 3 pertanyaan aja. Sebelum saya tanya, Bang Egy singkat saja, nama asli, biodata, atau mungkin di mana, sekarang tinggal di mana, atau bagaimana ceritanya ini, gimana bisa sampai ke GN13 ini, bagaimana gitu Bang. Yeah. Tafadhol Bang, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Egy Sujana. G-nya 2, jangan 1. Oh gitu. Egy Sujana pakai DJ. Karena kita termasuk orang lama. Dan ada tambahan mastal sekarang. Apa itu? Mastal itu dari kakek saya. Jadi saya bapak dari Pamanukan, daerah Jawa Barat itu dekat Sukamandi, Kerawang, situ seputarnya Cikampek. Kemudian ibu saya Sumedang. Jadi saya USA, orang Sunda asli. Subhanallah. Jadi dari keluarga ya alhamdulillah sederhana tapi mencukupilah kehidupan, tumbuh berkembang di Jakarta sampai selesai S1. Kemudian tahun 87 saya ngajar di Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi saya pindah ke Bogor sejak 87 sampai sekarang saya di Bogor. Kemudian semasa mahasiswa saya aktif, bahkan pernah mimpin HMI
pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, ketua umum PBHMI versi MPO yang menentang Azas Tunggal itu, yang sampai hari ini masih terbelah HMI itu. Kemudian saya dapat bidadari dari UGM, ya, itu. Subhanallah. Mahasiswa teladan UGM, yang pertama kali berjilbab. Waktu itu kan belum berjilbab, tahun 83, 84, 85 ya. Jadi proses kehidupannya gitu. Sekarang saya punya anak 5 dan cucu 5. Masya Allah. Jadi gitu, berkah dari Allah. Karena juriatnya sudah ada, ya, tetesan darah sampai kepada anak cucu ini sudah ada. Oh begitu. Maka oleh karena itu refleksinya adalah saya mendasari kepada surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana tuh yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya, sebelum kamu siapa? Kalau konteksnya kita ya bapak kita, nenek moyang dan seterusnya. Kalau Nabi Muhammad siapa sebelumnya? Ya Nabi Isa, Nabi Musa, sampai Ibrahim, sampai Adam. Itu secara memahami. Kategorinya menjadi 2, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah jalan yang lurus atau jalan yang Allah murkai? Jadi ini saya memahami Al-Fatihah ini dahsyat sekali. Dia punya logika. Al-Quran itu punya logika. Maka itulah logika itu saya bangun menjadi teori yang saya untuk gelar profesor saya itu teori Osjubedil. Osjubedil. Os itu objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. Nah, ini mekanisme berpikir secara intelektual dan ilmiah. Dan ini bisa membedah kasus apa saja. Kan perlu metode. Dalam dunia ilmiah itu 2 problemnya. 1 metode, 2 istilah. Ya, coba apa aja. Contoh istilah khilafah, masalah. Padahal sama itu sistem. Vatikan itu apa? Bukan khilafah itu. Khilafah lah. Bagaimana enggak? Ya, seluruh dunia mengacu ke sana di Italia. Tapi nggak dimasalahin. Tapi kalau khilafah dari Islam masalah itu problem. Jadi secara intelektual kita harus lihat secara objektif, sistematis dan toleran. Nanti outputnya menjadi judil, jujur, benar dan adil. Jubedil, jujur, benar dan adil. Nah, jadi kehidupan ini dengan logika Al-Fatihah tadi, tidak ada orang tidak ingin mencapai nilai hidupnya itu diperlakukan adil, sebelumnya diperlakukan benar, sebelum benar diperlakukan jujur. Karena jujur teorinya yang mendasari untuk dapat kebenaran, kebenaran yang mendasari untuk dapat keadilan. Nah, jadi orang sering keliru yang dikejar keadilan tapi nggak lihat caranya kebenarannya gimana, nggak melihat dimulai dari kejujurannya atau tidak. Nah, ini teori yang saya bangun. Jadi saya bisa merumuskan di sini apa itu berpikir, ya. Tidak bermaksud ngetes ya. Misalnya ditanya penjenengan, berpikir itu apa sih? Banyak orang nggak mampu mendefinisikan berpikir itu apa ya. Ya pokoknya mikirlah begitu. Nah, ini yang dimaksud metode Osjubedil itu bisa menguak ini dengan pemahaman yang objektif, sistematis, toleran. Berpikir adalah kemampuan membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika membedakan yang sama dan menyamakan yang beda, itu pasti OON. OON tuh dari singkatan blow on gitu. Bang Rocky dungu lah ya. Nah, ya, saya pakai OON aja lah supaya nggak niru-niru kan. Kita kan intelektual harus punya banyak istilah. Itu yang saya maksud istilah. Benar. Misalnya gimana? Misalnya mudik beda dengan pulang kampung. Ah, ini pasti OON. Udah pasti. Gimana mau makan, dilihat di kamus, mudik itu artinya pulang kampung. Sama ya. Dia membedakan yang sama, bahkan dia menyamakan yang beda. Itulah asli OON itu. Ya. Tidak bermaksud menghina siapapun, ini cara berpikir. Iya, betul. Ini cara berpikir. Nah, kemudian dalam konteks Al-Fatihah tadi, kita melihat perjalanan hidup kita masing-masing lah. Kamu orientasinya kemana, ikut kemana.
Nah, bicara orientasi, Allah menggariskan sangat menarik di dalam surat Al-Baqarah ayat 149 150. Inspirasi ini saya dapat tadi sholat duha di depan rumah Gus Dur. Yang depan itu gambar Ka'bah. Ya, coba lihat Gus Dur kalau bisa lewat apa ini Quran itu. Tapi karena ini waktu terbatas, saya simpulkan saja ya. Bahwa di 149 Al-Baqarah itu Allah memerintahkan 2 kali, nanti diulanginya di 150-nya kepada Nabi, ya, dan semua komunitas umat Islam atau yang beriman, hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram, Mekah atau Ka'bah, hadapkan. Coba kita berpikir dikaitkan dengan Al-Fatihah tadi. Bagaimana kita menjalani dan membaca ayat itu, ya? Kok suruh hadap ke Masjidil Haram? Jauh deh di Indonesia, bagaimana sih? Ya. Nah, ternyata kalau kita objektivitas melihat di sana itu ada Ka'bah, ya. Ka'bah itu segi 6, depan, belakang, kiri, kanan, atas, ya, bawah. Ini semuanya spektrum universal. Cuma skalanya kecil, Ka'bah. Kalau spektrum besarnya adalah dunia ini, universe. Cara memahaminya gimana? Coba Gus Dur mau kemana? Sekali tanya mau kemana habis ini? Mau ke Solo. Dari Malang ke Solo itu satu ruang tersendiri. Saya dari Jakarta tadi Bogor terus ke Malang satu ruang tersendiri. Tapi semuanya lingkup terikat kepada ruang dan waktu. Karena untuk datang ke sini butuh waktu. Minimal naik pesawat 1,5 jam. Ya, begitu. Jadi spektrum Ka'bah itu dilihat dari segi 6-nya itu berhadapan kemanapun dunia, kamu nggak bisa lepas dari kungkungan Ka'bah itu. Porosnya di sana. Poros di sana. Semua energi ibadah orang seluruh dunia transfer ke sana, kesedot. Itu apa namanya orientasi. Coba bayangkan logika ya. Kalau orientasi setiap individu Muslim begitu, mau NU, Muhammadiyah, mau apa aja lah, itu kan organisasi. Tapi orientasinya seperti surat Al-Baqarah 149 dan 150 bukan Egy Sujana loh. Saya memandang secara teori saya sendiri tadi objektif. Semua manusia tidak ada yang lepas dari ruang dan waktu. Dan menariknya Allah bersumpah terhadap dirinya sendiri demi waktu. Wal asri. Masya Allah. Sementara kalau orang Barat memahami waktu, time is money. Coba beda jauh dengan kita. Time is prayer kalau kita. Waktu adalah ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita kerucutkan aja lah. Itu kan besarnya secara kerucutkannya konteks politik. Bicara konteks politik Indonesia dimulai dari pertarungan pemilu tahun 1955. Oke. Nggak ada yang bisa bantah. Belum lahir saya. Iya, belum. Saya juga belum 55. Saya lahir 59. Itu 3 partai. Ya. 1 PNI, 2 Masyumi, 3 PKI. Jangan lupa PKI. Ini sejarah, Bos. Nggak bisa dinafikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat spektrum waktu tadi untuk menghadapkan kan Islam perintahnya menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Artinya ke ruang lingkup space and time-nya itu kita orientasinya kaitan dengan Al-Fatihah tadi, ngikutin bagaimana para nabi sebelumnya. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh Islam sebelum kita ini. Nah, dalam konteks politik, tokoh-tokoh Islam ada digabung di Masyumi, Majelis Syuro Kaum Muslimin Indonesia. Di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti, ada SI. Semua gabung di situ. Namanya Majelis Syuro Kaum Muslimin. Disingkat Masyumi. Tahun 55. Tahun 55. Okay. Nah, sekarang kita lihat spektrum sejarah sekarang tahun 2020. Siapa turunan Masyumi gitu. Dalam konteks partai politik. Bolehlah diklaim P3, ada P3, PKB, PAN, PKS, apalagi coba? Kan nggak ada, kurang lebih itulah. Walaupun itu terpecah-pecah. Nah, itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian siapa turunan dari PNI yang dulu pimpinannya Soekarno? Ya, kemudian kita melihat sekarang dipimpin anaknya,
Megawati. Itulah PDIP. Oke, clear. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, PKI kemana? Nah, itu serius itu, Bos. Nggak mungkin ke Masyumi ya? Nggak mungkin. Ke nasabnya Masyumi ya? Iya, gitu loh. Nah, sekarang suka mau nggak suka, dia banyak ada di PDIP. Kan memang diakui oleh Ripka Ciptaning, aku bangga jadi anak PKI, aku masuk parlemen, ya. Dan berapa lagi tokoh-tokohnya yang lain. Iya. Mau bantah apa? Fakta, saya melihat dari mana? Al-Fatihah, saya nggak lihat dari yang lain-lain. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, saya nggak mau ikut. Nah, jadi bagi kita yang Muslim, yang betul-betul mau orientasinya Al-Baqarah 149 150 itu, kamu berpolitik, oke berpolitik. Kamu ikutin mana? Sejarahnya kamu di mana? Jadi kamu ikut mana, Gus? Oh, paham. Jelas sekarang ya. Jelas ya. Nah, sekarang dalam konteks tahun 2020 ada gerakan namanya HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Oke. Nah, ini produk dari mana? Nah, ketika dipersoalkan, PDIP tidak ngaku, melalui tokoh-tokohnya ngomong Ahmad Basara, saya lihat tuh, kemudian ngeles semua lah ya. Bima Arya, bukan dari PDIP, bukan. Itu inisiatif DPR. Tapi DPR siapa? Ketua DPR-nya siapa? Iya. Nah, saya tidak melihat itunya juga. Harus ada pendukung yang konkret yang nggak boleh fitnah. Oke. Nah, apa namanya? ADART. ADART PDIP pasal 5 ayat 1 menyatakan dengan jelas bahwa orientasi dia untuk mendasari kepada Pancasila yang 1 Juni. Gitu. Nah, nanti sejarahnya ada, kita bicarakan ini. Kemudian visi misi ya. Di ADRT pun bukan cuma pasal 5, ada juga di pasal 6-nya ABCD. Ada di situ yang menjelaskan orientasi PDIP untuk kepada konteksnya Pancasila 1 Juni itu. Ekasila Trisila itu akhirnya ya. Iya, visi misinya begitu. Dan kemudian sekarang diwujudkan menjadi RUU. Sudah jadi rancangan, tinggal presiden mau setuju apa tidak. Nah, ternyata presiden kemarin menunda, bukan tidak setuju atau setuju, menunda saja. Nah, ini delay dalam pengertian, tetapi ini bom waktu menurut saya. Betul. Karena apa? Tetap saja terus berjalan ini untuk menjadikan HIP ini menjadi ekasila. Yang intinya adalah harus dipahami ya. Memang 1 Juni itu Soekarno telah bicara atau pidato atau menyampaikan gagasannya yang dikenal menjadi Pancasila. Tapi perlu ingat tanggal 1 Juni 1945 Soekarno hanya membicarakan Pancasila itu tidak seperti yang sekarang. Pancasila waktu itu konsep Tuhan itu ditaruh nomor 5 dan berkebudayaan. Gitu loh. Jadi itu yang didebatkan, terjadilah sidang BPUPKI yang diadakan di Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Apa di situ? Di situ lahirlah Piagam Jakarta. Ke Ijtima Ulama gitulah ya. Ijtima Ulama sekarang pindah ke nomor 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu Piagam Jakarta. Itu Soekarno setuju. Kan ada tanda tangan, setuju. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa kok pengikutnya sekarang masih mau kembali lagi ke 1 Juni? Itu di mana logika sejarahnya? Di mana logika konstitusinya? Ya, itu yang perlu dicermati lebih jauh. Nah, kemudian yang disebut Piagam Jakarta tadi tidak disukai. Ada pertentangan. Menurut bacaan-bacaan yang saya lihat ada Kaigun dari Jepang mengkondisikan jangan itu, karena itu dia nggak setuju. Banyak orang Indonesia Timur katanya tidak setuju. Tapi ini misteri. Kenapa misteri? Saya nggak menemukan siapa tuh orang Indonesia Timur ya yang berani-berani tentang. Karena ada non Muslimnya Marami setuju di panitia 9-nya itu. Ya kan setuju dia. Nah, ternyata tetap dinyatakan kemerdekaan 17 Agustus 45 oleh Soekarno dan Hatta, tapi tidak menyebut Piagam Jakarta yang 22 Juni itu. Ini jadi perdebatan.
pada saat itu 18 Agustus ya, setelah merdeka, Wahid Hasyim sebagai penggagas juga untuk panitia 9-nya itu sudah pulang ke arah Jombang atau Surabaya ini dalam sejarah tuh ya. Jadi nggak diundang, nggak ada. Dia nggak ada. Kemudian Kahar Muzakar nggak diundang, Haji Agus Salim nggak diundang. Nah dilalahnya, nah ini Allah punya skenario yang jago menurut saya. Mawakaru wa makarallah itu kelihatan sekali di sini. 18 Agustus itu diadakan sidang yang singkat cuma 2 jam, tapi ada Ki Bagus Hadikusumo di dalam sana. Ki Bagus ini ketua umum Muhammadiyah waktu itu. Ketika mau dibacakan tentang Pancasila ini yang nyatanya bukan kaitannya dengan Piagam Jakarta, protes dong. Kenapa begini? Ki Bagus. Jadi daya protes Ki Bagus itu meminta kalau ketuhanan saja, apalagi yang berkebudayaan, jadi tidak jelas gitu loh. Nanti kalau pemikiran saya kalau ketuhanan berkebudayaan nanti ngurus lenong, ngurus apa tuh, ya ngurus tarik perut jadi boleh, nah, itu berkebudayaan. Jadi ngaco. Ki Bagus usulkan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ditambah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang Maha Esa itu sumbangsi tokoh-tokoh Islam itu. Salah satunya Ki Bagus. Ki Bagus diwakili oleh Ki Bagus karena yang tadi pada pulang tadi nggak diundang acara itu, ya sidang yang terbatas itu. Nah itu pun tadinya tidak disetujui, ya kan? Tapi dalam sejarah akhirnya Soekarno menghimbau lah ini hasil yang terbaik dari kompromi semuanya. Nah, tolong diingat nih teman-teman atau saudara-saudaraku yang di PDIP, jangan lupa sejarah, kan Soekarno yang jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah Soekarno setuju Piagam Jakarta kemudian diwujudkannya dalam bentuk Pancasila yang 18 Agustus 45 seperti yang kita tahu sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disetujui, ini yang dibacakan juga, ini yang menjadi dokumen sejarah bahwa Indonesia Pancasilanya itu 18 Agustus. Baik Bang. Cuma persoalan seriusnya nih, kenapa kok pemerintah mencanangkan lahirnya Pancasila 1 Juni? Baik Bang. Gitu. Secara sederhana, secara bahasa sederhana singkat padat, RUU HIP menurut Bang Egy Abang? Ya. Gimana, pengkhianatkah atau itu cara Allah membuka makar manusia kah atau apa Kang? Ya, Bang. Ini cara Allah menurut saya berdasarkan pemahaman logika Al-Fatihah. Kan suruh dilihat tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Gitu loh. Nah mereka sekarang bertindak seperti ini ngikutin cara siapa? Kalau dia ngikuti Soekarno nggak begitu. Oh gitu ya? Itu. Jadi ternyata di sini ada dendam. Yang dulu brengsek itu adalah PKI. 1948 dia khianat, dia bikin kudeta. 1965 juga demikian, ya kan? Sampai lahirnya gerakan G30 SPKI itu mereka, dan sekarang turunan mereka itu ada di sini. PKI ya. PKI. Bukan Bang Egy ya. Bukan FPI ya. Ya, bukan FPI, bukan HTI. Bukan HTI ya. PKI. Nah, sekarang PKI mewujudnya dari mana gitu loh. Itulah yang mengusulkan RUU. Nah, tadi yang saya ingin katakan blessingnya dari Allah adalah Piagam Jakarta kan tentang syariat. Minta dicoret. Tapi Allah ganti dengan tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena penjelasan Ki Bagus, kenapa harus yang Maha Esa? Dia jelaskan itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Ki Bagus menjelaskan begitu. Ada dalam risalah perundang-undangan, bukan ngarang-ngarang saya. Jadi oleh karena itu konsep ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah. Makanya Allah masuk dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah. Coba bayangkan, tadi cuma kita minta syariat, Allah malah kasih Tuhannya itu sendiri yang menjadi dasar. Dan saya sudah belajar tentang hukum tata negara ini, saya bandingkan seluruh negara di dunia ini, saya tidak melihat negara yang mendasari dirinya pada Tuhan kecuali Indonesia. Coba bayangkan, mana di dunia ini yang dasar negaranya Tuhan?
Enggak. Saya dengar sih belum saya lihat Israel katanya, ya, dengan mata satunya itu yang Yahudinya itu, ya. Saya tapi belum memastikan. Tapi yang saya pastikan Indonesia. Nah, apa poin pentingnya? Allah inilah yang menjadi dasar negara. Diwujudkan dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan di breakdown lagi jadi undang-undangnya di undang-undang poin-poin pasal undang-undang di Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 29 ayat 1. Sangat jelas, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin. Coba bayangkan negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan syariat Islam. Jadi logikanya syariat Islam itu yang harusnya berlaku secara konstitusi Islam yang harusnya berlaku. Ya, siapa yang memberlakukan, kan begitu? Dijawab di pasal 5 ayat 1 UUD 45 bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu di amandemen, ya, pasal 5 itu tahun 2002 di amandemen. Sama siapa? Oleh DPR. Sama MPR itu diganti, yang bisa merubah kan MPR. Ya. Jadi ini satu pengkhianatan menurut saya. Nah, di sini pengkhianatan sudah mulai terjadi. Karena presiden itu punya kewenangan penuh membentuk, membuat dan menegakkan hukum bersama DPR. Tapi DPR fungsinya jadi pengawas, gitu loh. Ya, budgeting dan membuat undang-undang. Nah, poin pentingnya apa? Walaupun di amandemen gini, Allah sangat maha kuasa. Akhirnya menjadi dapat 2 pasal, 3 malah. 1 di pasal 5 ayat 1 UUD 45. Ya, memang berubah, tidak begitu lagi bunyinya, tapi di situ kewenangan presiden saja. Kalau presiden ngajukan undang-undang, DPR yang menyetujui, itu saja. Kemudian pindah lagi ke pasal 20 dan 21 UUD 45. Itu diberi kewenangan penuh DPR yang menginisiasi undang-undang ini, gitu loh. Kalau mau buat undang-undang boleh DPR. Nah, poin pentingnya apa? Poin pentingnya presiden dan DPR lah yang membuat hukum dan menegakkan hukum di negeri kita ini. Baik. Kewenangan. Nah, pertanyaan seriusnya, coba pakai logika Osjobdil tadi, objektif, sistematis, tolerannya. Apabila presiden Republik Indonesia iman Islamnya, takwanya serius, komitmen, istiqomah, betul-betul cinta kepada Allah, mungkin nggak lahir hukum Islam? Mungkin. Nah, orang semua bisa jawab, yang cerdas bisa, yang nggak cerdas cebong malah bisa jawab, nggak bisa. Ya. Sebaliknya, jika presiden iman Islamnya dipertanyakan, tidak komit, tidak konsisten, tidak takwa kepada Allah, mungkin nggak lahir hukum Islam? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana mau mungkin orang yang nggak beriman dan bertakwa? Nah, 7 presiden sudah kita lalui. Saya ulangi, 7 presiden. Ribuan anggota DPR sudah berganti dari tahun 55 itu. Sampai hari ini hukum Islam belum tegak. Subhanallah. Belum tegak. Nah, tugas kita gimana tuh? Generasi berikutnya dalam konteks Al-Fatihah. Tugas kita. Nanti lihat. Tadi anak sampean tuh Hanum tuh luar biasa. Sanum masih kecil. Nanti 20 tahun lagi lihat bapakku dulu berjuang nggak ya? Malu kalau nggak. Masya Allah. Cucu saya, anak saya juga lihat. Ya mana ayah begitu aja, Pak. Cebong. Bohong ternyata ikut aduh, malu. Sejarah selalu terulang di mana ada pengkhianat, pasti ada orang-orang yang pribumi juga yang dipenjilatnya, Bang, ya. Ya ada penjilat. Itu yang memberi orang Islam juga. Itu yang membuat kita kalah. Bahkan menurut tafsir pemahaman saya dalam konteks bukan menafsirkan Quran, tapi saya baca Quran kemudian saya memahami. Kenapa? Kalau bedanya dengan tafsir itu, saya perlu asbabun nuzul, saya perlu kitab ini, kitab itu, waduh rumit lah. Saya nggak punya ilmu untuk itu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan apalagi kiai. Saya advokat. Saya ketua umum sekarang tim advokat, ya, pembela ulama dan aktivis. Nah, jadi kalau Gus Nur masuk ke ulama, ada apa-apa saya bela pasti. Aktivis juga begitu, banyak yang masuk penjara kita bela, TPUA. Sekjen saya si Damai Hari Lubis itu. Nah, jadi poin pentingnya apa di sini? Poin pentingnya adalah bagaimana ke depan ini sejarah, kan kita mengacu Al-Fatihah tadi. Ya.
generasi kita ini kalau dilihat dari generasi sudah 3 generasi bos. Kalau per satu generasi itu 25 tahun. Sekarang ini udah 75 tahun. Indonesia merdeka. Sebentar lagi, sebulan lagi nih, Agustus. 75 tahun. Tapi hingga detik ini hukum Islam, khususnya hukum pidana, hukum internasional, hukum hubungan antar negara yang berkait dengan dimensi ajaran Islam, pajak juga. Kan pajak nggak ada dalam ajaran Islam. Konsep penjara nggak ada dong. Ini yang nggak berlaku, bos. Tugas kita apa? Tugas kita karena perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap Jumat tanpa dibaca ayat ini batal sholat Jumatnya. Persoalan seriusnya. Kamu di mana dalam konteks ittaqullah tadi? Dan jangan mati loh, Allah bilang. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan takwa. Artinya kalau sebentar bang, diluruskan, bukan batal sholat Jumatnya bang, ya mungkin khutbahnya yang mungkin kurang sempurna. Ya bukan sholat Jumatnya, tapi dalam rukun Jumat kan khutbah itu rukun Jumat. Oh gitu ya. Rukun Jumat itu nggak terpisahkan khutbah dengan sholat tuh enggak. Ya, iya maksud saya batal itu begitu, karena itu rukun. Kayak kita ini kayak sekarang ini kejadiannya begitu. Sholatnya udah, wudunya udah. Tapi belum waktunya. Masa sholat zuhur jam 10 ya nggak bisa. Itu sekarang deh. Bang, ada terdengar sayup-sayup suara azan. Kita cut sebentar Kang ya. Oke, kita cut sebentar saudaraku. Ini ada azan berkumandang. Kita harus istirahat sejenak ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, langsung ya Cak ya. Oke, kita ketemu lagi sekarang saudaraku. Tadi break sebentar karena azan ya, suara kumandang azan zuhur ya. Barakallah. Bang, kayaknya sudah panjang lebar Bang Egy tadi menjelaskan dan betapa lugas, jelas, cerdas tanpa bisa dibantah oleh disiplin ilmu apapun ya, hujah apapun. Kalau Anda pakai akal, pakai iman, pakai hati, kena tadi itu semuanya, nggak bisa dibantah, nggak bisa dipatahkan. Kan memang kesana, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya siapa kan begitu. Jadi jangan Allahu Akbar tapi hatinya bukan, panutannya bukan jalan yang lurus tadi itu. Allahu Akbar tapi yang diikuti orang yang benci syariat, ya kan, orang yang munafik gitu Bang ya. Oke Bang, kita langsung aja masuk ke sesi yang terakhir saudaraku. Jadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu udah dikupas tuntas. Oke. Nah ini Bang, ini kopi khusus GN, merek GN. Kopi merek GN pakai gula aren, masya Allah. Maksudnya ini bikin produk sendiri kopinya? Iya. Ini kalau dihirup aromanya ini bisa merelaksasi. Betul. Masya Allah, gula aren masih panas tapi Bang. Iya. Nggak mau ini aromanya dulu. Wah, subhanallah. Nah, itu kan relaksasi kan? Mantap. Kalau bisa bungkusin juga buat kita. Siap. Saudaraku yang terakhir ya Bang ya. Sekarang bagaimana menurut Bang Egy ini yang lagi viral ini? Apa kemarin keputusan pembatalan ya atau MK atau apa itu? Putusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun ya. 2019 itu yang pertama Kang, Bang. Terus yang kedua, kan kita ini sering begitu ada kasus muncul lagi kasus, terus ada tiba-tiba viral pengalihan isu, awas gitu kan. Padahal kalau menurut saya tidak ada yang pengalihan isu tuh Bang. Semuanya tuh penting. Jiwasraya muncul belum selesai, muncul misalkan bom panci misalkan. Bukan pengalihan isu, Jiwasraya ya tangkap, bom pancinya tangkap kan begitu Bang. Mestinya begitu. Coba Bang diluruskan secara akademis Bang, gimana? Begini. Keputusan MK dengan yang isu-isu tadi itu kan. Secara akademis ada 3 tahap. 1 persepsi, 2 kesadaran, 3 pentaatan. Persepsi, kesadaran, pentaatan. Nah, ini ilmiah, turunan dari teori saya Usjubuddin. Jadi bangunan persepsi yang terjadi ingin dialihkan, bisa tuduhan itu benar.
Tetapi bagi kita jangan dong seperti yang Gus Nur bilang, ini Jiwasraya ditangkap juga, bom panci ditangkap juga. Nah, kenapa? Karena sudah clear persepsinya, tidak akan terjebak, memunculkan kesadarannya untuk terus melawan. Kemudian memberikan gerakan lewat pentaatannya, bagaimana segala bentuk perlawanan dilakukan. Nah, memang problemnya rakyat kita kan ya uneducatednya lebih banyak, sehingga gampang persepsi dialihkan. Nah, mereka belajar dari teori yang paling sering banyak mengalihkan ini namanya PKI. Oh gitu Kang. Oh iya, Gitu, Bang, ya. Iya, dia karena cara mereka itu segala macam cara, kerjaannya menipu. Ya, kemudian dia memprovokasi, memfitnah, bahkan membunuh pun tidak masalah. Adu domba ya. Nah ini, jadi harus dipahami. Ini persepsi ini, menurut pemahaman saya secara sejarah tadi, ini kerjaan PKI, ya, mengalihkan dan lain sebagainya. Maka pelurusannya adalah kita punya wa makaru wa makarullah. Mereka pikir dengan adanya HIP yang sudah terjepit mereka nggak bisa, mereka mau ganti nama jadi pembinaan PIP, pembinaan ideologi Pancasila. Secara akademis ini lebih on. Kenapa on? Kata pembinaan lebih teknis ketimbang haluan. Itu. Haluan kan guidance saja, garis besar. Ya, kalau pembinaan sudah teknis. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana menurut Pancasila orang yang nggak disunat, misalnya? Pasti dijawabnya kalau mau bener ansip Pancasila tidak Pancasilais, karena bertentangan dengan sila pertama. Gitu. Bagaimana orang yang tidak sholat Pancasilais? Bukan, tidak Pancasilais karena bertentangan dengan sila pertama. Bagaimana yang memperkaya diri Pancasila atau bukan? Tidak Pancasila, bertentangan dengan kedua ketiga itu. Iya, begitu logikanya. Nah, maka kenapa itu lebih parah pembinaan? Karena nggak bisa Pancasila menjawab. Ini bukan wilayah lagi dalam konteks Pancasila. Karena itulah kita ada agama. Maka saya nyatakan statement saya secara intelektual, Pancasila dan Islam berkesesuaian. Itu penting. Yang selama ini mereka nggak suka ini kejadian, maka diadu domba. Saya ngalami sampai HMI pecah. Itu saya ngalami. Yang ajas tunggal dibenturkan Islam dengan Pancasila. Iya, nah, ini cara-cara PKI, gitu loh. Nah, kemudian dalam konteks sekarang ini kita melakukan satu pemahamannya itu supaya kesadaran kita jangan keliru. Maka harus dimulai persepsi. Persepsi kita harus clear, Pancasila dan Islam berkesesuaian. Clear, tutup di sini. Jangan lagi bisa diadu domba. Ya. Yang kedua, dengan close-nya Pancasila dan Islam ini berkesesuaian, maka kita yang harus lebih dulu menginisiasi berlakunya hukum Islam. Ya, jadi kita nggak terjebak ada urusan-urusan lain. Gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan TAP MPR, putusan Mahkamah Konstitusi. Betul, itu yang saya tanyakan. Yang berkaitan dengan pernyataannya ada dua. Itu gimana? Dari awal Bang, yang sederhana. Itu Rahmawati melaporkan, gitu? Nggak, begini. Gimana? Pemilu kan berkait dengan tata cara, persyaratan. Nah, di dalam persyaratan itu ada tentang calon terpilih ditentukan ya dalam konteks ini suara terbanyak ya dari dua calon gitu loh. Nah, sementara itu namanya peraturan dari KPU. KPU bikin peraturan nomor 5 tahun 2019. Ya. Itu yang dinilai oleh MA lewat proses pengadilan, pengaduan Rahmawati itu tanggal 13 Mei 2019. Oke. Nah, di mana-mana dalam pengertian hukum kalau ada kasus nggak boleh diputuskan dulu dong, kan lagi berperkara, masa diputuskan? Apa yang diputuskannya? Coba bayangkan, KPU nih, kelakuan KPU tanggal 21 Mei tengah malam diputuskan
jam 1 malam. Padahal masih berperkara itu ya. Masih perkara, masih tunggu dong. Tuh ini problem awal tuh di sini. Jangan disalahinnya Mahkamah Agung. Kok Mahkamah Agung disalahin jurus? Saya sebagai orang awam nggak sampai ke sana, Bang. Mikir saya kok tengah malam gitu loh, Bang. Iya, itu jadi kabinet UKUK lahirnya. Secara estetika, budaya, akhlak, moral kan nggak ada tengah malam. Tidak lazim. Kerjaan maling kan, Bang. Iya, maling PKI ya begitulah PKI kerjanya. Oh. Ya. Lanjut, Bang, lanjut. Nah, oleh karena itu gugatan dari Ibu Rahmawati dan kawan-kawan itu menyatakan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 416. Itu bertentangan. Yang kedua, pernyataan dari putusan, ya ini putusan, saya tidak merekayasa, tapi itu putusan dari Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019, tepatnya tanggal 28 Oktober 2019, menyatakan dua hal itu. Satu, bertentangan dengan hukum tadi itu. Yang kedua, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, pakai akal kita, objektif, sistematis, toleran tadi. Kalau tidak mengikat dan bertentangan dengan hukum, kan berarti non legal, bukan hukum dong. Kalau hukum kan harus mengikat. Masa ini tidak mengikat? Maka penetapan Jokowi dan Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden yang diatur oleh peraturan KPU tadi nomor 5 kan menjadi ilegal gitu loh. Jadi, bukan hukum lagi. Jadi intinya apa itu? Pembatalan keputusan MK kemarin apa intinya secara tidak sederhana? Ada pernyataan pembatalan juga tidak ada, tapi logika hukum seperti gini. Gus Nur punya KTP, yang ngeluarin KTP siapa? Kelurahan. Terus tiba-tiba kelurahan membatalkan KTP-nya. Jadi punya KTP nggak? Enggak. Yang enggak, ya begitu sama. Begitu tuh logika sederhana aja. Tapi jangan dikaitkan putusan MK, beda. MK dengan MA itu beda. Beda ya. Bedanya adalah kewenangan. Kalau MK kewenangannya menguji undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kewenangan MA menguji peraturan tadi seperti peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang. Dan di Indonesia supremasi hukum itu ada pada MA, Mahkamah Agung. Kalau MK ini khusus judicial review berkaitan dengan penjagaan konstitusi, itu ansih MK. Tapi kalau MA itu peradilan dari bawah, PN, PT sampai ke kasasi, ada juga PK. Ini wilayahnya yudikatif yang dikuasai atau yang disupremasikan hukumnya, itu namanya MA. Terus sampai muncul sekarang viral presiden ilegal itu kan muncul sekarang itu. Itu satu konsekuensi berpikir dan logis secara hukum akan terjadi begitu. Seperti tadi KTP Anda yang nyatakan yang ngeluarinnya kelurahan Anda nggak dianggap berlaku, ya nggak bisa ngaku-ngaku punya KTP. Sama halnya juga gini, antum sholat. Tapi masalahnya sudah jadi presiden, sudah jalan ini pemerintahan ini, Bang. Iya, nggak apa-apa, sama juga gini logikanya. Anda sudah wudhu, kemudian sholat. Anggaplah zuhur ya, 4 rakaat. Ya, tapi sholatnya jam 10 pagi. Kan belum waktunya. Tadi maka diputuskannya buru-buru tadi itu. Tengah malam. Kan nggak sah jadinya. Gak sah. Apa sah sholatnya? Nggak sah. Wudhunya sah. Bahkan dosa. Sholatnya sah, tapi belum waktunya. Ya nggak sah juga jadinya. Iya. Oh begitu ya. Kayak begitu. Logika sederhananya begitu supaya umat Islam itu paham. Itu jadi ilegalnya itu di situ. Kalau kita kembangkan dimensinya, makanya Allah marah ini, azab tiap hari. Iya, jadi kaitannya dengan pengadilan itu enggak, justru dia menopang, ini tambahan amunisi. Yang tadi HIP bisa menguara kepada PDIP yang menjadi inisiator dari DPR untuk mengajukan undang-undang itu bermasalah, harusnya diperiksa. Ya, karena delik material, delik formil terpenuhi. Apa terpenuhinya? Tadi dalam konteks materinya sudah ada di PDIP, di ADART tadi. Kemudian ada di visi misi. Kemudian dijadikan RUU. Ini perbuatan material formilnya terpenuhi. Ada upaya. Bandingannya saya,
17 April 2019 saya ngomong people power. Nah, Karena apa saya ngomong people power? Karena Bawaslu, KPU saya sudah datangi, sudah protes, ada kecurangan, tapi di-ignore, diabaikan, nggak dianggap kita. Pengaduan-pengaduan kan cuma formil gitu, nggak ada, nggak pembahasan juga nggak ada. Ujung-ujungnya menang lagi apa KPU-nya, nggak dipersalahkan. Saya minta ketua KPU saja dipecat, tapi enggak, gitu loh. Maka 17 April itu pas sore hari, karena hasil pemilihan umumnya sudah diumumkan. Kalau pengumuman pertama saya lihat semua dari apa yang melakukan survei memenangkan Prabowo Subianto. Cuma sebentar tayang malamnya udah berubah lagi gitu. Oke, Bang. Nah, jadi ini perlu people power, ditangkap di penjara. Antum di penjara ya? Iya. Sementara mereka sudah jelas-jelas material formilnya terpenuhi, bukan delik aduan. Ingat loh, harusnya Bapak Kapolri yang terhormat jangan diam saja. Ini ada pelanggaran hukum serius, kejahatan luar biasa, mengkhianati ideologi negara. Nah, itu satu. Nah, jadi ini amunisi ini dalam konteks putusan MA nomor 44 itu, ini tambahan amunisi menghantam kepada presidennya menjadi ilegal. Jadi dua nih partainya bisa dibubarkan, ininya presiden bisa dimakzulkan. Itu ilmu dari mana kalau bukan Allah yang menciptakan? Iya, betul. Enggak ada yang mampu mereksakan. Enggak ada kita umat Islam pecah-pecah gini kok. Betul. Enggak ada kekuatan apa-apa. Baik, Itu Bang. makanya jangan kita malah jangan terbawa pengalihan isu. Anda nggak cerdas. Kalau nggak gitu cerdas ya. jangan komentar mesti Oh itu. gitu ya. Jadi semua harus kita anggap serius ya. Serius. EKTP serius, Iya, serius. Jiwasraya serius, Serius, bus semua Transjakarta, terus. Meikarta reklamasi ya kan. harus. Daging sapi bukan Senturi merah. jangan lupa, Senturi. zaman SBY belum selesai ini. Terus Harusnya. bukan isu itu ya. Nah, ini hanya bisa diselesaikan oleh presiden yang punya iman takwanya kuat sama Allah. Kata Rasulullah, seandainya putriku sendiri yang mencuri, aku sendiri akan yang memotong tangannya. Itulah kualitas iman dan takwa yang luar biasa. Itulah jadi uswah, teladan kita. Jadi Al-Quran, Sunnah, uswah harusnya. Kita harus melakukan itu uswah, contoh yang harus betul dicontoh. Jadi kalau kau hari ini presiden, kau harus menjalankan hukum itu. Nah, ada yang menarik, pasal 9 UUD 45. Apa bunyinya? Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Pasal 9 itu. Pertanyaan saya, bagaimana melaksanakan putusan MA yang mendelegitimasi dirinya? Kan harusnya dia nggak bisa lain, harusnya mundur, meletakkan diri. Sama Habibie, ditolak pertanggungjawabannya, mundur, dia nggak mau lagi nyalonin presiden. Soeharto, Anda boleh tidak suka dengan Soeharto, tapi saya respect dengan Soeharto dalam konteks Husnul khotimah ya. dia tahu diri, dia tidak mau mengorbankan rakyat, dia masih bisa perintah TNI dan Polri untuk hantam itu, tapi dia nggak mau, dia nyatakan mengundurkan diri. Kalau flashback jauh lagi kepada Soekarno, dia juga mengundurkan diri tahun 65. Dia begitu masih berkuasa lah, dekat sama PKI malah kan, itu dia nggak mau, ya sudah mundur. Dan terakhir Gus Dur yang dimuliakan Allah ya, cucu dari Hasyim Asy'ari ya, anak dari Wahid Hasyim, ulama yang berjasa buat negeri ini, juga dia tahu diri, dia nggak ngelawan, dia nggak ngerahin Banser, nggak ngerahin TNI-nya, nggak tahu diri dia itu. Atau katakanlah sadar diri. Nah sekarang diuji sadar diri, tahu dirinya Jokowi ini bagaimana gitu loh. Jangan korbankan rakyat, benturkan rakyat dengan TNI Polri, janganlah. TNI Polri juga kan harus juga ingat, kalian itu alat negara, bukan alat pemerintah, bukan alat penguasa. Anda ada undang-undangnya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya, yang berkait dengan Tribrata, mengayomi, melayani, melindungi rakyat, bukan pemerintah. Iya Bang. Jadi kalau polisi tidak berfungsi seperti undang-undang kepolisian, disfungsional, zolim kalau bahasa Islamnya. Jangan sampai begitu. Tidak bermaksud saya menasehati, mendikte, tapi ini undang-undang. Saya advokat. Ya. Anda
sama dengan saya dalam arti penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia itu 4. Polisi, jaksa, hakim, advokat. Egy Sujana ini advokat. Saya bukan kiai, bukan ustadz, advokat. Oleh karena itu, dalam perspektif penegakan hukum, saya membela para ulama dan aktivis. Sama derajatnya advokat dengan 4 unsur tadi, hanya bedanya nggak ada apa? Beda di fungsi. Beda di fungsi aja, derajat Karena sama. hadirnya semua lembaga ini pakai undang-undang. Iya. Ada undang-undang advokat, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman. Baik Bang, baik, barokallah. Cukup kayaknya Bang ya. Allahu Akbar. Insyaallah. Kalau kita ringkas Bang, sebenarnya memang kalau secara ilmu apapun manusia itu sudah nggak bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini kecuali Allah Bang ya. Dan Allah sudah tunjukkan, sudah berlaku ini, baik ujiannya, tegurannya, bahkan sampai ke tingkat azabnya pun sudah berlaku terus ini Bang. Tapi menurut pengamatan saya pribadi, bisa salah bisa benar, tidak ada tanda-tanda untuk taubatan nasuha, memperbaiki, tidak ada. Yang ada malah kalau bahasa Jawa ngice-ngice gitu. Nah, sebentar ini menarik sebelum diakhiri. Dalam perspektif Soekarno, menurut saya dia tobat secara konstitusi. Apa? Dia keluarkan dekret 5 Juli 1959. Perlu juga diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku 10 tahun. Berlaku pada waktu itu Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Gitu loh. Sebelumnya RIS cuma nggak sampai setahun. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 50. Nggak ada Pancasila, nggak ada Undang-Undang Dasar 45. Nggak ada, nggak bubar negara. Jadi bohong itu cara-cara berpikir intelektual yang nggak benar. Nah, kenapa saya bilang tobat? Dia bilang dalam Piagam Jakartanya itu disebut sebagai yang menjiwai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45, dijiwai semangat Piagam Jakarta. Itu omongan Soekarno. Apa isi Piagam Jakarta? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Saya berharap Soekarno husnul khotimah. Amin. Itu. Nah, tapi jangan nggak diikuti sama anaknya, nggak diikuti sama PDIP-nya. Kalian mesti husnul khotimah juga kayak Soekarno gitu deh. Iya sudah. Nah, Jokowi harusnya kalau bisa bikin dekret. Kalau mau selamat, taubat nasional, berlakukan hukum Islam, pasti didukung ulama. Barakallah saudaraku ya. Ayo Bang, mumpung hangat sekarang. Jadi saudaraku, kita akhiri obrolan ini. Insya Allah memancarkan gelombang positif ya. Barakallah. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya sampai ke tadi Bang Egy ngomong kok KTP itu loh, jadi saya hafal. Pak Anies Baswedan apa istilahnya menghentikan satu lurah di Jakarta yang ngasih KTP orang Cina. Kita orang pribumi bikin KTP susah. Setahun 2 tahun nggak selesai habis belangko. Orang Cina bikin KTP 3 menit jadi. Oh iya, mana? Tolong diambil. Ini kenang-kenangan untuk Bang Egy ya. Masya Allah. Terima kasih. Allahu Akbar. Bang Egy Sujana. Saya review pelan-pelan Bang. Yang pertama Bang Egy saya kasih VCO. Itu minyak ya? Minyak? Saripatinya ya ini virgin coconut oil. Itu produk GN juga? Iya. Mantap. Sudah terdaftar Haki kan ya. Diminum, dibuat goreng, asam urat, kolesterol macam-macam sembuh. Bisa buat goreng juga? Bisa, memang minyak goreng. Cuman saripatinya ya. Masya Allah. Terus kemudian kopi Bang ya. Yang ini, kopi ini? Ya. Top. Apa mereknya Bang? Gus Nur. Subhanallah ya. Luar biasa. Ini diberkahi. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah udah paling top Al-Fatihah itu. Ya, ini kita membina petaninya langsung di Lampung, Bang. Di Liwa. Ya, jadi kalau diminum tanpa gula putih ini bisa menyehatkan. Kalau sama gula aren apalagi. Insya Allah saya lihat Bang Egy juga ada penyakit ini. Kalau dari gula atau apalah ya, ini menyembuhkan nanti Bang ya. Dikombinasi dengan gula aren. Ini apa ini? Gula aren. Oh, gula aren. Maksudnya buat kalau minum pakai ini. Bikin kue, mau masak
keluarga saya udah nggak pakai gula putih, mengganti semua pemanis pakai ini. Ini dikombinasi dengan ini, gitu Bang ya. Cocok. Cocok gula aren. Kalau habis tinggal telepon Bang, nanti kita kirim. Allahu Akbar. Tapi bayar ya. Enggak, insya Allah. Itu yang 200 gram, ini yang saset. Oh gitu. Isi 20. Kopi juga? Sama, tapi ini sudah ada gulanya. Oh udah langsung. Tinggal seduh. Nggak perlu campur-campur. Nggak perlu ya. Ini biar Tata sama anak-anak. Nah ini yang terakhir Bang. Nah, ini kartu prakerja. Subhanallah. Beda nggak sama itu pulang kampung? Ini kartu sakti nih Bang, Masya Allah. Kita juga menerbitkan kartu untuk transaksi bayar MRT, tol, belanja, apa-apa. Lewat Gus Nur juga? Iya, gitu ya. Ini koneksi dengan Bank Mandiri. Jadi kalau top up lewat Bank Mandiri, Bang, ATM atau Bisa di ini? Bisa. Buat bayar tol bisa juga? Bisa. Wah, ini top Tol, ini. MRT, Indomaret, Giant semuanya bisa pakai Itu transaksi. bisa lobby kemana bisa bahas? Wabah karu. Iya, Kang. Jadi kalau ada petugas tol rewel kasih tahu foto ini, Kang. Lewat ya. Lewat insya Allah. Ini kenang-kenangannya Bang ya. Nah itu kita Jadi top jangan up. lagi pakai yang lain ya. Ini aja nih buat. Insya Allah. Doakan Bang semua penjualan ini kita untuk bedah rumah, bedah masjid, bantu fakir miskin dan semua omsetnya di sana untuk bangun pesantren dan seterusnya. Terus kalau misalnya nih asumsi saya ada rezeki, saya mau invest, boleh nggak? Sangat boleh. Sebentar, Bang Edi ini saya ingat ini. Oh Allah ini luar biasa. Ada WA ke saya. Gus katanya mau wawancara sama Bang Egi ya. Tolong dong. Saya punya rumah mau saya jual, umumin dong di situ gitu Bang Egi. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. 15 M apa katanya saudaranya Bang Egi atau siapa itu? Oh iya. Di mana Bang alamatnya ingat? Di Bogor. Memang Itu. dijual ya? Dijual kalau ada yang minat. Ah. Tapi kan gini. Minta diiklankan di sini intinya Bang, ke Iya, isi WA-nya itu. betul. Bang, saya tanya, itu rumah siapa? Tanya sama Bang Egi sudah tahu nanti. Oh gitu Bang. Iya di daerah Villa Indah Pajajaran. Ada fotonya Bang. Nah kalau ada foto kirim ya? Udah kirim udah. Boleh saya tampilkan ya? Boleh. Insyaallah. Allahu Akbar. Apa tadi? Villa? Indah Pajajaran Bogor. Villa Indah Pajajaran Bogor. Berarti itu villa. Bukan, itu nama aja. Tapi perumahannya terbatas, aksesnya cuma satu pintu aja tuh. One gate system. Berapa Bang buka harga biar nggak dikira sama kelar rumah Bang? Iya itu 15 M. Oh 15 M. Karena itu satu rumah jadi dua rumah jadi satu. Oh. Jadi 2 sertifikat itu. Itu bisa nego. Bisa dong, namanya jual beli harus nego. Bang kasih nomornya Bang Egi atau nomor siapa ini? Ya karena saya yang menjualkan, cari pembeli ya saya kasih nomor. Oke, sebutkan Bang nomornya Bang. Ayo. 0816 0816 312 312 19 19 59. 59 langsung 15 M nanti kita tampilkan fotonya nego ya. Sekilas saya lihat sih, wah mewahnya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu yang bisa kita sampaikan, kita persembahkan untuk Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Allah.